أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح صاحب البلدني سيدنا جعفر بن حسن البلدني والشيخ محمد نووي البلدني وجميع مشايخنا ومعلمينا، الله يعلم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمنا فهذه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنه: وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه. Kita menyambung sedikit masih kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi biar aja bulan haji kisahnya Isra Mi'raj, nah, sama aja. Yang penting kisahnya kisah Nabi. Jadi semalam setelah Nabi Mi'raj, langit pertama, kedua sampai ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim hingga akhirnya jumpa dengan Allah Ta'ala. Tiba saatnya Nabi setelah berdialog sama Allah, Nabi difardukan atas beliau dan umat beliau. Jadi kalimahnya di Barzanji ini, sembahyang itu fardu buat Nabi juga buat umat Nabi. Fardu buat Nabi dan umat Nabi. Jadi kita aja lagi berasa-rasa, namun merasa umat Nabi, nah berarti sembahyang wajib. Fardu tadi berapa? 50 sholatan, seperti yang sudah kita ketahui, 50 kali sembahyang, bukan 50 rakaat ya. Kita ini kan 5 kali 17 rakaat. Nah ini 50 rakaat, 50 kali sembahyangnya. Nah itu 50 kali. Di sini dipadahkan bahkan zuhur aja 10 rakaat. Dulu itu nah sudah 50 waktu, satu waktunya zuhurnya 10 rakaat. Yuk. Nah itu tadi. Terus apalagi? Summa inhalla, kemudian muncul hilal kan, inhalla itu hilal, muncul secercah sahabul fadli, muncul sedikit tapi bentuknya sahabul fadli, awan anugerah dari Allah Ta'ala. Faruddat ila 50 amaliyah, dari 50 kembali dijadikan 5 waktu saja. Amaliyah yakni 5 kali sembahyang maha. Fi'liyah 5 perbuatan saja. Walaha ajrul 50 kama sya'ahu fil azal wa qadah. Tapi yang 5 waktu ini yang ada nih, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pahalanya sama dengan 50 waktu yang dijanjikan, yang diberikan Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad itu nih. Nah itu hebatnya kita nih. Hebatkah kita yuk? Enggak, yang hebat Rasulullah. Nah itu kama sya'ahu, sebagaimana itu yang diinginkan Nabi. Kan Nabi kalau minta tadi fil azal, kama sya'ahu, sebagaimana dikehendaki Allah, fil azali wa qadah. Memang takdir Allah, di dalam ilmu Allah, sembahyang itu memang 5 waktu. Cuman prosesnya aja 50 dulu. Nah itu. Amaliyah ay fi'liyah wa fardiyah kulla yaumin wa lailah ba'da muraja'atih sallallahu alaihi wasallam limakanin khitab rabbih tis'a marrat. Jadi dari 50 Nabi bolak-balik berapa kali? 9 kali. Wa ba'da su'alihi at-takhfif, setelah Nabi minta keringanan anhu kepada Allah, daripada Nabi dan untuk Nabi, untuk umat Nabi.
fa yahuttu azza wa jalla khamsan ba'da khamsin. Jadi dari 9 kali naik turun Nabi tadi itu dikurangi dah 5 per 5. 5 kali, 5 kali, 5 kali hingga akhirnya 50. 5 kali 9, 45 yang dibuang. Nah, itu memang pada takdir, memang pada azali, pada ilmu Allah itu sebenarnya memang 5 waktu juga Om. Nah, cuman Allah keluarkan 50. Nah, itu memang segalanya ada hikmah yang besar di balik itu tadi. Di sini contohnya apa yuk? Wa hikmatu di dalam apa? Fil azali wa qadah tadi itu. Wa hikmatu fardil khamsin ma'a kaunihi fil azali khamsan bayanu fadilata nabiyina indal malaikah bi qabuli syafa'ati fit takhfif. Nah, apa hikmahnya? Takdir Allah memang 5 waktu, tapi kenapa dikeluarkan 50 waktu? Itu Allah ingin menunjukkan keunggulan Nabi Muhammad daripada para malaikat. Kenapa malaikat minta belum tentu diberi? Ini Nabi minta naik diberi, pulang lagi Beb. Minta lagi diberi lagi, minta lagi dikasih lagi sampai 9 kali. Orang diberi itu artinya orang sayang, kalau orang hebat. Nah, itu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Itu hikmahnya tadi bolak-baliknya Nabi. Ini Allah jadikan sembahyang 50 waktu. Lalu Nabi minta kurangi. Memang prosesnya melalui Nabi Musa kalau minta kurangi itu. Jadi Nabi Musa, umatmu itu tidak kuat Nabi Muhammad SAW. Umatku yang pore-pore ini aja tidak sanggup kerja 2 ke waktu. Apalagi umatmu minta dah kekurangan. Ini anunya aja, kisahnya aja, sinetronnya aja. Padahal tujuan Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi di dalam sembahyang itu ada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian biqabuli syafaati fit takhfif, dengan permintaan syafaat Nabi untuk keringanan dalam masalah sembahyang. Wa baqa'i thawabi ma tushfa'u fihi min isqatih, dan tetapnya pahala 50 dari 5 waktu tadi. Nah, itu yang kedua. Wa fi fardhus shalah. Habis dah. Kemudian itu tadi diantaranya kenapa Nabi bolak-balik sehingga dapat keringanan. Allah ingin menunjukkan kemuliaan Rasulullah di atas para malaikat. Habis itu apa lagi? Wa fi fardhus shalah fi tilkal lailah dilalatun ala 'azimi fadliha haitsu lam tufradu illa fil hadratil muqaddasah wa kana fi waqti munajatih li rabbi li anna fa'ilaha yunaji rabbah wa huwa muqbalun alaih. Dan urusan sembahyang ini pada malam Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwa tentang kemuliaan sembahyang. Apa sebab? Yang lain ini sudah masyhur ya diceritakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, habib-habib kita tentang masalah sembahyang nih, perjalanan Isra Mi'raj. Amal yang lain itu melalui Jibril gini jadi aja sudah. Jibril bawa wahyu, perintah sepuasa, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Nah, adapun sembahyang tidak. Dilalatun ala 'azimi fadli haitsu lam tufradu illa bil hadratil muqaddasah. Ini sembahyang tidak melalui Jibril tapi langsung ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang ngasih. Ini menunjukkan bahwa salat itu adalah amal yang khusus dan spesial, yang besar luar biasa isinya sembahyang tadi itu. Wa kana fi waqti munajatih li rabbih, dan Nabi diberi sembahyang itu posisi Nabi sedang munajat. Munajat itu meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang dialog kepada Allah. Bukan Nabi minta, tapi Nabi diberi. Nabi kan di hadapan Allah kan kemarin memuji-muji kalau tuh. Lalu bunyi Allah Ta'ala yaqulu hamidani abdi. Ini Muhammad memuji aku. Asna alayya abdi, sama. Cuman kalimatnya yang beda ya. Kemudian majjadani abdi. Ini memuji, ini mengagungkan, ini membesarkan aku. Siapa tuh? Nabi Muhammad itu tadi. Kata Allah Ta'ala. Malam. Jadi orang yang sedang munajat, orang yang sembahyang dianggap orang yang sedang munajat
Orang yang munajat itu sedang orang sholat itu dianggap sedang munajat. Ya. Orang sholat isinya adalah memuji kepada Allah. Nah, itu. Malam yurid anhu biqalbih biltifati ila ghairih. Selama ketika dia sholat tadi hatinya jangan berpaling ke lain Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, berdiri betul, rukuk, sujud dan sebagainya, itu posisi kita kalau masih ingat Allah, artinya khusyuk nih, berarti itu orang sedang munajat kepada Allah. Sedang munajat. Munajat tuh apa aja dipinta kabul, Om. Apa aja dipinta kabul. Nabi Muhammad sedang munajat, diberi Allah Ta'ala keringanan. Nah, itu. Nah, posisi kita waktu sholat itu dianggap orang yang sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang penting hati waktu sembahyang tuh jangan berpaling ke lain, iltifat ila ghairih, berhadapan dengan seini tapi hati ke situ. Kan banyak kan itu loh. Allahu Akbar, ya Allah, hujan renes ini, payu juga kahanu, bingkak ini. Nah, itu. Acil berjualan mulai bingkak, gua baki. Renes seharian tidak dorong belanjalan. Itu. Iltifat. Nah, itu tidak dianggap tahmid, tidak dianggap munajat orang itu. Tidak dianggap sedang berhadapan dengan Allah. Itu aja dah sembahyangnya. Kita pun bisa juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sudah mulai berkembang nih. Pikiran berkembang ini. Besok apa namanya? Kemana pulang anu nih, target nih mencari ampau nih bilang. Nah, itu. Nya gini, apa yang dicintai itu yang muncul di hati itu nah. Apa yang dicintai itu yang muncul tuh. Atau yang paling ditakuti bisa juga muncul di situ tadi. Maha mengganggu tadi itu. Itu semuanya supaya kita berpaling ke lain Allah. Cepat ya balik pulang. Ini ada sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Kurang, sembahyangmu kurang. Kurangkah tadi? Nah, padahal bacaan pas, rukuk sujudnya pas, cuman jumlahnya kurang, berarti itu bukan terpaling. Terus balik itu sembahyang itu sudah bujur-bujur lali, bujur-bujur lupa. Gitu. Jadi isinya sembahyang itu munajat dan tahmid. Isinya tahmid dan munajat. Wa fi shalah tahiyyatul muluk jami'an as-sadirah min ra'iyatihim. Di dalam sembahyang itu komplit segala penghormatan seorang hamba kepada Tuhan. Li anna tahiyyatul Arab bisalam. Orang Arab tahiyat itu penghormatan ya. Tegur sapanya tuh nah. Assalamualaikum. Gitu orang Arab kok. Ya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau kita kan assalamualaikum, orang Islam assalamualaikum ya enggak assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya tuh. Assalamualaikum. Ada judulnya assalamualaikum. Nah itu. Salam kan itu penghormatan orang Arab. Nah, satu. Ada enggak salam dalam sembahyang? Ada kan? Nah, satu. Kemudian ada lagi tahiyatul akasirah. Rakyat Kisra. Kisra ini apa? Daerah Hijaz. Hah? Lain lagi. Versi sendiri. Atas Kisra. Kalau Persia itu Iran tuh Persia itu. Hah? Bek lain. Romawi kah? Ya, Romawi. Itu dengan sujud. Nah, kalau Romawi budaknya terhadap rajanya tuh nyembah, sujud ke bawah. Itu tahiyat. Tahiyat sujud terakhir tuh nah. Nah, jadi orang-orang kafir itu dengan rajanya bujur-bujur. Wah. Kan gitu tuh. Nah, itu. Dalam sembahyang ada enggak? Ada kan gitu. Jadi tahiyat penghormatan rakyat kepada raja dari semua kerajaan yang ada di muka bumi ini ada dalam sembahyang.
Kita pun menghormati Tuhan kita seperti itu. Salam, aku ada salamku juga dengan Allah. Sujud, ada juga sujudku dengan Allah. Nah, terus kemudian wa tahiyatul versi biwat ilyat. Ini Persia. Ini Romawi. Iya. Hah? Persia yang Irak itu. Persia. Nah, kalau Persia biwat ilyat, meletakkan tangan. Atau gini bisa juga. Cara kalau ketemu rajanya. Nah, gitu. Kita tidak tahu juga ini kisah di kitab kan. Kamu tidak percaya, ayo berangkat ke Irak kita. Cara menghormati tuannya seperti ini juga. Nah, di dalam sembahyang juga kita ada tahiyat, ya. Meletakkan tangan di dada. Wa tahiyatul habasyah, raja Habasyah biwad'il yad 'ala sadri. Itu tadi apa tuh? Oh, yang tadi biwad'il yad 'alal ardi. Astagfirullahaladzim. Yang Persia menaruh tangan di tanah. Sama kan sujud kalau saya ulangi, orang Arab dengan salam, Raja Kisra dengan sujud, Persia dengan menaruh tangan di tanah. Nah itu. Ini tidak sujud, cuma tangannya yang taruh ke bawah. Ini tanda penghormatan. Sembahyang ada juga, Bibyo. Kemudian wa tahiyatul habasyah biwadil yad, orang Raja Habasyah, penduduknya menghormati rajanya dengan menaruh tangan. Cuman wallahu alam tangannya kayak apakah pokoknya itu. Nah, yang jelas kita pun dalam sholat juga menaruh tangan di dada. Wa tahiyatur rum bitankisir ra's, dan Romawi. Nah, ini yang Romawi. Berarti yang tadi lain Romawi. Romawi itu budaknya menghormati dengan menundukkan kepala. Nah, jadi Assalamualaikum satu ada. Menundukkan kepala, Romawi. Sembahyang pun juga ada. Ruku, menaruh tangan di lantai ada juga. Menaruh kepala di tanah di lantai ada juga dalam sembahyang. Jadi semua kerajaan-kerajaan itu tata cara penghormatannya ada di dalam sholat. Wa tahiyyatun nubuwah biwad'il asabi' ma'ad du'a. Berdoa pulang. Adapun para nabi cara penghormatnya kepada Allah dengan mengangkat tangan. Kita dalam sembahyang juga ada. Nah, dalam sholat juga di sholat juga ada masalah mengangkat tangan tuh. Nah, makanya jangan kalau berdoa tuh jangan malas mengangkat tangan, diangkat bujur-bujur. Ini berhimat Habib berdoa nyaring nggak pulang. Nah, tangan sebelah aja, Pak Amin. Sebelahnya apa? Tahiyatun nubuwah itu mengangkat tangan gitu. Sambil berdoa. Itu tahiyatnya para nabi di hadapan. Nah, dalam sembahyang juga ada. Nah, itu. Wa ghairi dzalik dan yang lain-lainnya. Nah, itu persamaan kemuliaan sembahyang tadi ya. Ini kita namanya Isra Mi'raj nih hasilnya sembahyang Om. Jadi kisah sembahyang dulu. Kemudian wa min hikami fardhi shalah tilka lailah aidan. Ayo perhatikan ini. Di antara hikmah sembahyang itu apa? Fardunya sembahyang pada malam Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi kita SAW melihat malaikat beribadah pada malam Isra Mi'raj itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berdiri selawasan, beribadahnya malaikat. Bunyi bahasa kota itu beteje. Nah, apa di pola ibadah ini? Karena perintah Allah ibadah. Malaikat berdiri, la ya'sunallah ma amarahum. Secara lawasan berdiri sampai kiamat berdiri. Nabi melihat, bagusnya ibadahnya berdiri. Nah, itu. Ada lagi ibadah malaikat ruku boleh lawasan juga, Bib, mesti Bib ya. Belakang Bib. Ke sini Habib. Jadi kita berjauh dikit sudah. Nah, ini selawasan mulai diciptakan sampai kiamat ruku. Nabi melihat itu. Isra Mi'raj Nabi melihat ini malaikat bagus ibadahnya, sujud ruku terus-terusan. Nah, ada lagi yang sujud terus-terusan. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi melihat malaikat berdiri, ruku, sujud. Wal musabbih dahiman, ada juga ndak ruku, ndak sujud,
Udah apalagi tidak berdiri, cuman kerjaannya terserahnya mau duduk kamu baringkah, tapi ini bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kada abihan orang Banjar tuh. Terus-terusan, continue. Subhanallah, subhanallah. Ini yang dilihat Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Coba ini perhatikan kisahnya ya. Kemudian apalagi mukabbir daiman ila ghairi dzalik, ada yang bertakbir berumuran. Takbir semuanya segala min jami'il adkar, dan zikir-zikir yang lain, zikir, tahmid, apa segala macam itu ada masing-masing malaikat tuh yang bertugas amalan itu aja kerjaannya. Tidak baca Quran. Spesial istilah baca tasbih aja, berzikir aja berumuran. Nah itu. Lalu Nabi habis melihat itu, pashtaqat nafsuh an yakuna lahu wa li ummati. Nabi, coba ini perhatikan. Kita nih makanya kontrol pandangan kita, kontrol pandangan anak kita, kontrol pandangan orang bini kita di rumah. Ini setiap yang dilihat itu lawas kerancaan pasti kepengen. Orang pakai baju ungu, besok muncul baju ungu, sorenya melihat lagi baju ungu, ada lagi iklan ungu nih, ungu, bagusnya ungu nih terakhir. Nah itu kesekerancaan itu lalu muncul. Nah, itu tadi muncul kepengen. Dan Rasulullah melihat, Rasulullah pun merasa ishtaqat, rindu, tertarik Nabi. Aku mau juga beribadah kayak ini nih kepada Allah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Nabi malaikat sudah dengan macam-macam variasi ibadahnya tadi. Umatku pun mau juga umatku juga mau juga aku bikin seperti ini. Mislu dzalik wa alimallahu minhu dzalika. Kan apa diminta diberi oleh Allah Taala nih. Kepengenan Nabi itu apa aja diberi Allah Taala sudah. Sampai keinginan ibadah Nabi nih diberi Allah Taala juga. Lalu Allah melajari tentang sembahyang. Sembahyang tadi nih, kembali lagi kita ke sembahyang. Fa'atahu Allah mithla ma talaba. Maka Allah kasih sembahyang itu isinya sesuai dengan yang diminta oleh Nabi. Sembahyang ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tasbih, itu, ada takbir, ada tahmid, komplit kalau. Bahkan waziyadah, ada tambahan. Ini tanda orang cinta. Tanda orang cinta gurulah minta 10 diberi 15. Itu orang suka namanya itu. Minta 10 diberi 15. Laki-laki pian minta 200 diberinya 50 itu berarti habis duitnya. Jangan dipadahkan tidak cinta lagi. Berarti duitnya habis gitu aja. Mau dipadahkan berarti uji guru malam tadi itu bila orang cinta tuh bila minta 5.000 diberi 10. Berarti pian ini tidak cinta lagi lah. Bukan, belum tentu juga. Cinta juga cuma habis duitnya. Nah, itu. Nah, besok duit ATM duit pian kan ketahuan tuh, laki pian tuh ketahuan ATM-nya. Punya sebuting aja bang, punya 2 wallahu alam kemana kah sebutingnya sembunyi ulang. Ya bisa juga ATM-ku ini aja isinya lagi bunyi bib. Padahal di belakang masih ada ATM lagi bersimpan. Nah itu ATM pian besar isinya, minta bang 200.000. Nah diberinya 250.000, berarti sayang laki pian itu. Nah itu sama bini itu nah. Laki minta cium aja, nah ditambahinya berarti sayang lo, ya, cium dong, nah, anda bukan cium aja, semuanya aku kasih, nah, berarti sayang deh itu. Kemudian minta cium jangan tidak mau, aduh. Enggak, itu persamaannya Bib. Kalau bini mintanya duit, kan gitu. Kalau laki mintanya kasih sayang dong. Allah, ada udang diberi batu. Manakah batunya tadi itu? Rasulullah minta, ya Allah, aku pengen ya Rasulullah, ya Allah, aku dan umatku punya ibadah seperti malaikat nih. Lalu Allah melajari Nabi Muhammad sembahyang, takbir, berdiri, ruku, sujud, tasbih. Cuman
diberi itu permintaan Nabi bukan hanya itu, ditambahi di dalam sembahyang ada apa lagi? Ada qiraatul Quran. Adakah dilihat Nabi malaikat baca Quran? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, itu. Kal qiraah fi kulli ra'ah fa inna fadilatul Quran makhsusah bi bani Adam dunal malaikah. Karena baca Quran itu khususiat kemuliaan umat manusia saja, malaikat tidak ada. Lalu Allah tambahi kemuliaan umat Nabi melebihi daripada malaikat baca Quran. Nah, itu tadi. Lalu Quran itu pembeda antara kita dengan malaikat. Pembeda lah. Jadi mintanya cuma 5, diberi 6. Siapa dia? Huwa Sayyidina Muhammad. Nabi suka buat beliau dan buat kita semua. Nah, jadi sembahyang itu hadirin isinya komplit, terus penghormatannya penuh, full, bacaannya melebihi daripada bacaan malaikat. Orang yang sembahyang, kesimpulannya ini sembahyang beneran ini ya, lain sembahyang di hati aja, sembahyang bujur. Ini ada sembahyang ingat aja, Bib. Allahu Akbar. Ya sudah. Ya sudah sembahyang dah. Iya ya sudah ini sembahyang ini. Berniat masa yo. Karena Allah Ta'ala ini butuh diingat aja, Guru. Nggak perlu sembahyang. Ngul. Itu. Bukan hanya diingat bil qalbi wal jasad. Diingat dengan hati dan jasad. Dengan jasad mengumpati Rasulullah. Ini Rasulullah loh diistimewakan, diangkat, baru diberi sembahyang. Sembahyang bujur. Sembahyang takbir yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam itu. Nah, sembahyang itu sudah. Nah, itu kalau mau mulia kata Nabi, ayo lakukan sembahyang. Jadi sembahyang nih isinya pembedanya ya Al-Qur'an tadi itu. Mana Al-Qur'annya? Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau. Nah, yang kuliah itu sunatnya aja. Nah, apalagi Al-Baqarah bagus lagi. Nah, itu. Iya, sembahyang. Sambil dihafal-hafali ayat-ayat tuh nah. Sambil nyetir dihafal-hafali. Ini MP3 diputar orangnya tidur. Nah, itu sambil dihafal-hafali supaya ayat bacaan Quran tadi itu tidak hanya inna a'toina aja. Ini zuhur inna a'toina umail. Ini asar itu inna a'toina pulang. Maghrib sorangan inna a'toina lagi. Pembila anunya ganti surahnya. Itu. Banyaknya Al-Quran tebal segitu loh. Yang dipilih itu aja. Boleh aja. Cuman supaya lebih mantap lagi yang lain pulang hak dibacain pulang kan. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik. Amin. Itu tadi. Diumpati Rasulullah itu. Saya berapa kali menyampaikan orang tidak sembahyang secara nyata nih, ibadah nyata nih, tidak sembahyang umpat siapa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak di yaumil kiamah itu siapa yang diikuti di sini, nanti disitulah yang diikuti juga di akhirat. Nah, di halau. Pasukan Abu Lahab, pasukan Abu Jahal, pasukan jin Ifrit. Ini itu ada arahnya seorang, ada jalurnya seorang. Nah, pasukan David Beckham, pasukan Lionel Messi, pasukan Agnes Monica, ada jalurnya masing-masing itu. Siapa mau umpati ke situ, Bib, mudahnya, Bib. Ya kan, Bib? Bujur enggak, Bib Hamzah? Kemana arahnya itu loh? Kemana arahnya itu ke situ juga ya pengikutnya tadi. Nah, kita ini mudah-mudahan satu gerbong dengan gerbongnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan satu jalur, satu bendera dengan benderanya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jangan lepas di dunia ini sampai ke dalam kubur, sampai ke mahsyar masih pimpinan kita Rasulullah. Bukan kita setara dengan Nabi, enggak. Kita tidak setara, kita di bawahnya Nabi Muhammad. Kita di bawahnya baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya tadi? Itu lika-likunya Nabi Muhammad itu diumpati, dituruti, sayangi. Disayangi. Di sembahyang tuh jangan pernah berpikir meninggalkan. Jangan pernah berpikir meninggalkan dalam kondisi apapun. Jangan pernah berpikir meninggalkan. Ini gara-gara hal sepele aja, ntar dululah. Akhirnya mengqadha. Nah, itu tadi.
Sayang Nabi itu sayang dengan kita, lalu diberi amalan tadi Pak Omayan. Nah, diberi bekal sembahyang itu, nah bekal. Nah itu bukti Nabi sayang dengan kita. Nih sayang dengan aku, nih pakai ini. Itu tadi sembahyang. Lawan sembahyang berjamaah mendapat diusahakan. Jadi di sebulan, 2 bulan tidak pernah sama sekali nengok masjid, kesian. Ada yang ke masjid hari Jumat aja. Maghrib Isya, Zuhur Asar mana tidak sembahyang. Aku berjamaah dengan bini aja. Memang bininya tidak pernah haid apa? Itu. Datangi masjid, datangi musola, datangi langgar, subuh bangun, banggakan Nabi Muhammad, kerjakan sembahyang, turutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kesayangan bujur dengan kita, lalu bunyi Nabi bahasa mafhumnya tuh guru. Kalau mau sama-sama aku nih, nah tiketnya, nah, itu sudah diberi kita arti tiketnya. Nanti mau ambil tiket silakan pakai, dah bebas. Kita nanti akan satu gerbong. Itu. Siapa lagi yuk? Ntar di akhirat siapa lagi? Gerbong paling hebat, gerbong siapa yuk? Tidak ada lagi gerbong kecuali gerbongnya Nabi Muhammad. Itu tadi. Kita fokus sembahyang aja dulu, karena sembahyang ini modal utama kita. Modal utama sembahyang, gigih sembahyang 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Laki-laki bini-bini ini musafir ke Samarinda, sampai singgah di Kenari, makannya aja. Musolanya orang adzan tidak sembahyang. Itu laki-laki bini-bini sama. Sembahyanglah di situ, bini-bini sembahyang di situ. Apa sakitnya sembahyang kan? Itu. Iya. Itu tadi loh. Fashtaqat Nabi rindu. Rindu itu kayak artinya sembahyang yang kita lakukan itu kehendak Nabi. Fashtaqat nafsuh lahu wa li ummatihi. Nabi rindu ingin punya ibadah sama malaikat, bukan hanya buat Nabi, buat umatku juga lah. Ya. Kalau bahasa kita gini loh, kita ini berjalan keluar melihat makanan nyaman, ya, giant traveling, tahu, GT, ikan putih itu nah, dibakar baru nasinya panas, baru kuahnya toge itu nah, jangan lupa sode. Sodenya top, baru es jeruk tengah panas hari ini. Kita melihat orang melihat orang makan itu, lalu hati kita kepengen, aku mau juga, itu tuh nyaman, tapi aku tidak mau sendirian, aku mau bawakan anak biniku, itu bukti apa yuk? Bukti sayangnya Nabi Muhammad dengan kita. Kalau kita tidak mau memakan, berarti kita menolak kasih sayang Nabi Muhammad itu tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada ajaran yang cukup ingat Allah dengan ingatan tidak mau mengerjakan sembahyang, itu ajaran lepas dari realnya Nabi Muhammad. Nah, itu aja. Mudah-mudahan manfaat ya. Fi kulli raka'ah fi fadilatil Quran. Maksusatun bi bani Adam dunal malaikah. Nah, habis sudah menerima sembahyang, tsumma ada fi lailatihi wa saddaqa as-siddiqu bi masrah. Kemudian Nabi turun dan pada malam hari itu membenarkanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di sini dikatakan lamma wasala ahlah nazala 'anil buraq wastamarra fi baitihi baqiyatal lail falamma dakhala fi sabah akhbara an-nas. Nabi ini sempat berkesahan dengan Jibril, kan pakai burak itu. Wa kana Jibril mahlam wasala fi ilalitul ya Jibril inna qaumi, itu inna qaumi ya, bukan inna qawi. Inna qaumi la yusaddiquni. Inna qaumi la yusaddiquni. Puji Jibril, Jibril kisah Isra Mi'raj ini luar biasa. Kalau aku berkabar kaumku ini tidak percaya. Puji Rasulullah. Itu. Apa jawab Jibril? Faqala yusaddiquka Abu Bakr Siddiq. Tidak, tenang, ada Abu Bakar kok. Abu Bakar siap mempercayai engkau wahai Muhammad. Jadi nama Abu Bakar ini tercatat dalam ingatan Jibril juga. Subhanallah ya. Wa huwa as-siddiq wa wasala ila Makkah al-musyarrafah, sampai di hadapan keluarga, maksudnya di kota Mekah. Lalu Nabi berjalan pada malam itu sampai waktu subuh, lalu Nabi berkabar tentang kejadian Isra al-Mi'raj. Wa saddaqa as-siddiq, akhirnya memang jujur Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar kabar, aku tadi malam berangkat ke mana?
ke Baitul Maqdis, ke Palestina? Iya, bunyi Abu Bakar Siddiq. Aku naik ke langit pertama 2 sampai 7 sampai ketemu Allah. Iya, bunyi Abu Bakar Siddiq. Tanpa ada spasi, enggak, langsung diokekan oleh Abu Bakar Siddiq nih. Iya. Makanya langsung diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tadi. Dikit lagi ya. Ini kalau dipotong tanggung ujur nih. Kemudian wasaddaqa siddiq bima surah wa kullu dhi aqlin warawiyah, dan orang yang memang diberikan Allah Ta'ala akal yang sempurna luar biasa, warawiyah, dan orang pemikir. Nah itu orang-orang yang pilih-pilihan Allah, mereka itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ada juga wa kadzabathu Quraisyun. Nah, kelompok Quraisy mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad pulang daripada Isra Mi'raj. Kal Walid ibnul Mughirah wa Mut'im ibni Adi. Ada nama Quraisy, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Adi ini ketika Nabi menyampaikan istawsafuhu sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, kalau kau memang bujur-bujur ke Palestina malam tadi, coba gambarkan Palestina itu masjidnya tegak mana? Ditantangnya. Orang dipercaya. Orang-orang mengerambutkan Nabi. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan Nabi Muhammad sebijian masjid Palestina itu. Nampak, jendelanya 5. Umpamanya nih, lawangnya sekian, bentuknya seperti ini. Lalu Nabi Muhammad menyebut tuh memang melihat. Jadi bujur Nah, ini di hadapan kafir, di hadapan kafir Quraisy tadi itu. Faja'ala yanzuru ilaihi wa yasifu falamma lam yajidu ila takdzibi sabila. Ini kafir Quraisy, si Walid ibn Mughirah itu bujur di mana salahnya Muhammad ini? Memang benar ini. Gitu. Orang lawas dia salam. Jadi mengisahkan Masjid As-Salam itu tahu gitu. Contoh kira-kira gitulah. Ada Nabi Muhammad ini ketika mengisahkan Baitul Maqdis nampak terang di hadapan. Jadi tidak mungkin salah. Nah, wala ila khatih dalila. Raja'u ila al-inad, namanya orang terlanjur keras kepala. Apapun yang disampaikan oleh Nabi tetap keras kepala, kafir, sesat, faramauhu bis-sihri. Bahkan dia menyebut Muhammad tukang sihir, mengeramput itu, padahal tukang sihir pulang. Nah, jadi kalau orang memang tidak setuju, 1000 dalil dibawa tidak bakal kena. Nah, itu. Rasulullah ini kurang apa yang menyampaikan, tetap dipadakannya meramput. Nah, itu. Wartadda man adallahu syaitan, ada juga orang yang memang dimurtadkan oleh syaitan, murtad sampai Islam. Tadi Nurul Arif ketika Nabi Muhammad menyampaikan Isra Mi'raj lalu murtad, tidak percaya lagi dengan Nabi Muhammad, keluar aja rambut. Mimman kana aslam, sebelumnya Islam. Wa aghwah ay ja'alahu munhamikan, menyesatkan fil jahl. Faminhum man tarda wa minhum nafaqa wa minhum man kadah. Jadi ada yang murtad, ada yang munafik, ada yang menustakan, ada yang mencela. Wa minhum man tawaqqafa fi halih, ada yang tidak berubah keadaannya. Yang Islam tetap Islam, yang murtad tetap murtad. Nah, itu. Wa minhum man taraddada fi nafsi, ada juga yang ragu-ragu. Bujur juga kah yang disampaikan Muhammad ini? Cuma dalam hati aja. Wasarrahu. Keraguannya itu disimpannya dalam hati. Wa minhum man saddaqa kalamah sallallahu alaihi wasallam wa saddahu kama qala ba'dhum an-nas kal ardi. Coba ini ada satu qasidah, an-nasu kal ardi. Manusia ini kenapa beda-beda yo? Ada yang percaya, ada yang munafik, ada yang murtad tadi itu. Memang kata ulama manusia ini seperti bumi. Memang dari bumi, kalau wa minha humu, dari bumi mereka diambil. Bin hajarin, ada yang dari batu, qasin yang keras, ada yang min layyinin, ada yang dari tanah yang lembut, wa min jamidin, ada yang keras, tudammi bihi arjulu, bahkan kerasnya itu bisa melukai kaki. Ini sumber nih. Wal maddi yudha'u fil a'yun, bahkan ada yang dari batu ismit. Batu ismit itu untuk celak mata nih. Nah, jadi masing-masing orang ini berbeda karakter karena beda pengambilan. Bisa jadi yang dibawai majelis, dibawai sembahyang malas mungkin dari tanah yang terpajal di bawah tuh, batu bara bisa jadi itu. Itu. Jadi
Ada yang nyaman dibawai majelisnya, oke. Itu bisa aja tanah liat, lembek, nyaman dibawai. Nah, jadi karakter orang bermuara dari sumber yang diambil tadi itu. Tapi tetap jangan putus asa mendidik anak. Doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Itu saja, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Kita malam hari ini malam Sabtu ya. Malam ke-8 ya. Malam Tarwiyah. Malam Minggu itu malam Arafah. Saya ingatkan lagi hadirin, malam Arafah dan siangnya itu malam yang luar biasa. Mudah-mudahan kita jangan terlewatkan itu. Diisi sebaik mungkin dengan ibadah. Kenapa? Afdalud doa yaumi Arafah. Doa terafdal adalah berdoa di hari Arafah. Loh, yang naik haji kan hendak, yang kita di sini pun masuk. Hari Arafahnya umpat mana? Umpat pemerintah setempat. Walaupun Saudi umpamanya hari Arafahnya Sabtu, kita Minggu, nah masalahnya gitu karena hilalnya di sini. Jangan umpat di tanggal bubuhan lah gitu nah. Nah, jadi kita sudah diputuskan hilalnya kan Arafahnya tuh hari Minggu. Jadi mulai malamnya tuh siapkan. Mudah-mudahan bisa beribadah sampai ke siangnya. Siangnya tuh puasa. Puasa boy. Nah, itu. Puasa. Yukaffarus sanatal madiyah wal atiyah, kata Nabi SAW. Dosa tahun lalu, dosa tahun depan entek. Habis disapu, dihapus, dikiparat oleh Allah Ta'ala berkat puasa di situ tadi. Nah, doa hari Arafah itu Nabi melajari, coba doa perhatikan. Doa hari Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang bagus dibaca. Mudah hafal yang lain lah. Tapi ini doa Nabi bagus baca ini. Di mana letak doanya yuk? La ilaha illallah itu zikir. Wahdahu la syarikalah, mentauhidkan Allah. Lahul mulku, menunjukkan Allah raja sekalian alam. Wa huwa hayyun la yamut, Allah hidup tidak mati. Biyadihil khair, di genggaman kekuasaan Allah semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata ulama, kalau kita teliti maknanya di sini, kita pasrah penyerahan diri. Tidak ada yang lain, Tuhan lain tidak ada, hanya Allah semata. Milik Allah semata. Kebaikan hanya sumber dari Allah. Maka dari sinilah kita mempunyai permintaan yang tidak batas. Semua kebaikan Allah kasih semua kita di situ. Nah, itu. Kalau dilihat mana ada doa, maka tidak ada. Kalau di segi pemaknaan lah guru, di mana letak doanya? Nah, padahal kalau diteliti secara lebih dalam, luar biasa mahal doanya itu tadi. Sama wirid sembahyang tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu riwayat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit. Boleh yuhyi wa yumit, bisa dipakai itu, boleh dua-duanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang enggak boleh, yang enggak baca yang boleh itu nah. Nah, jadi bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan bacanya? Malam Arafah, siang Arafah, banyak-banyak baca doa itu. Kalau sudah bosan umpamanya, carilah doa lain. Ya Allah, zawwijni thaniyah. Ya Allah. Kawinkan aku, tambahin lagi seikung. Ya Allah, umpamanya. Nah, itu. Yang belum, mudah-mudahanlah duluan. Pada yang mau kawin lagi. Yang nyari. Nyaring baru saja ya? Iya. Mudah-mudahan. Berdoa sama-sama. Malam Minggu, hari Minggunya berdoa sama-sama. Nah, itu. Bahkan minggu lalu saya sampaikan ya, kalau
Nabi mengatakan tidak ada hari yang beramal pada hari itu yang Allah cinta, yang Allah utamakan melainkan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita baru hari ke-7 kalau hari ini, kalau besok 8, 9, 10 sampai hari ke-10 tuh nah. Jangan dulu apa-apaan, maksudnya itu yang hal-hal yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kemerdekaan itu jangan bisa dikerja dulu lah. Gitu. Maksudnya yang sia-sia itu tinggalkan dulu. Mudah-mudahan dapat sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ya. Itu saja, minta maaf kelawasan. Minta maaf. Tapi malam ini malam termasuk malam Asyurul Hurum, malam mulia juga. Nah, salah satu kita memuliakan malam 10 ini ya majlisan kayak gini lah ya. Minta maaf, kita habis ini bertahlil, kita mahaul apa Habib nih? Yang mulia Habib Ali bin Ahmad Al-Jufri. Oh, Alwi. Itu aja ya. Langsung aja ya.